Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat beberapa tanaman stroberi yang sudah mulai berbuah nih. Tuh, ada beberapa pot yang sudah berbuah, ada beberapa pot yang batang utama itu sudah berbunga teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar seminggu lagi bunganya itu bakal mengeluarkan buah-buah kecil. Oke, baik, ini adalah waktu sore ya teman-teman. Jadi di waktu sore saya melakukan penyiraman rutin untuk semua jenis tanaman yang ada di perkarangan saya. Kalau misalkan di video sebelumnya sudah ada di perkarangan depan, rasanya kurang komplit ya kalau kita tidak melakukan sedikit colekan di teras samping ini. Nah, jadi yang sedang saya siram ini adalah semaian dari adenium teman-teman. Jadi lagi kebanyakan jadi. Untuk semaian adenium ini ada yang sudah saya colek-colek, ada juga yang masih original. Maksudnya original adalah semaian yang memang dari biji itu tidak saya lakukan apa-apa. Dan maksudnya dari colekan itu seperti pemotongan pucuk dini yang saya lakukan itu sekitaran 2 bulan. Semaian adenium. Gunanya kita potong pucuk itu supaya dia itu bisa mengeluarkan atau membentuk cabang. Bukan cabang 1, bisa jadi cabang 2, bisa jadi cabang 3. Tapi kebanyakan dari adenium obesum itu cabangnya 2 teman-teman. Akan tetapi dari 20 semaian itu ada 1 percabangan aktif. Jadi percabangan aktif itu memang sudah nampak dari dini ya teman-teman. Walaupun kita tidak melakukan pemotongan pucuk, dia itu sudah nampak punya cabang-cabang banyak ataupun aktif ya. Oke, baik. Dan ini adalah semaian dan ini adalah tanaman stroberi. Jadi sebenarnya tanaman stroberi ini sudah banyak sekali ya teman-teman, cuman karena waktu yang cukup amat sibuk saya belum sempat melakukan sedikit pembaharuan. Jadi di next video ditunggu saja, saya bakal melakukan sedikit pembaharuan. Jadi ini seminggu yang lalu saya sudah mengeceknya dan sulur-sulurnya itu sudah mendapatkan wadah semua ataupun tempat media tanam semua. Akan tetapi setelah seminggu atau 10 hari yang lalu ya, sekarang yang lagi saya siram ini, saya melihat sudah banyak lagi sulur-sulur yang keluar teman-teman. Jadi mungkin lusa atau besok ini saya harus membeli polybag baru ataupun pot baru untuk sulur-sulur yang baru ini, karena memang saya langsung memakai, kalau bisa sih potnya besar terus teman-teman. Jadi kita tidak harus memindahkannya. Nah, jadi untuk yang berbunga ataupun stroberi yang sudah berbunga ini masuk di batang pertama sekali teman-teman. Jadi batang pertama sekali itu sekitaran 4 bulan yang lalu. Jadi benar sekali ya, untuk pembuahan pertama ataupun pembungaan pertama itu terjadi kurang lebih itu 5 bulan paling cepat teman-teman. Itu kalau kita kalau tanaman stroberi itu mendapatkan sinar matahari yang cukup, siraman yang rutin, dan yang pastinya juga pupuk yang rutin. Paling lambat ataupun paling telat itu tanaman stroberi itu berbunga ataupun berbuah dari kita menanam sulur itu 9 bulan teman-teman. Paling cepat itu 5 bulan. Dan saya sudah mempraktekkan 4 bulan sudah berbuah, seperti video yang pertama teman-teman lihat tadi.
Nah, jadi ini adalah tanaman pukul 9 yang harusnya ini harus diupdate juga teman-teman. Cuma karena memang sangat sibuk sekali. Apalagi ini baru selesai pemilu dan alhamdulillah saya juga termasuk anggota dari TPPS, jadi sedikit lumayan sibuk. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai semua. Dan alhamdulillah insyaallah teman-teman boleh pantau lagi channel YouTube Monara Channel. Insyaallah kita bakal upload setiap hari. Jadi buat teman-teman nih yang memang ada apa sih nih di tenggorokan? Kalau memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang tanaman, boleh ya. Seperti yang teman-teman lihat nih, banyak sekali daun-daun yang sudah mengering dikarenakan penyiraman yang ambiar. Maksudnya ambiar itu 2 hari nggak ada. Jadi biasanya tuh sesibuk-sibuk apapun itu kalau misalkan sibuk di rumah ya teman-teman, entah sibuk apa, itu masih kekontrol. Akan tetapi ini sibuknya di luar rumah, yang memang pulangnya hanya tidur saja dan mandi saja. Jadi sama sekali memang nggak bisa ataupun nggak sempat melihat tanaman-tanaman ini. Lain dengan kita sibuk yang stay di rumah, sambil istirahat kita bisa menyiram bunga. Buat teman-teman yang memang pengen punya halaman ataupun tanaman yang memang subur, kunci utamanya itu adalah penyiraman rutin teman-teman. Itu paling penting karena memang ada beberapa dari tanaman yang memang kalau kering itu bakal mati. Tapi ada beberapa yang memang kalau misalkan kering itu malah bagus. Contohnya seperti tanaman adenium. Untuk tanaman stroberi sendiri, ini kalau misalkan kita siram banyak pun agak buyar teman-teman. Jadi seperti apa? Oke, kita lihat buahnya dulu. Ini di satu pohon ini ada sekitaran 5-6 buah, 6 bunga teman-teman. Ini yang sudah jadi itu 2. Jadi setelah melakukan video ini, saya langsung memetik si buah merah itu dan rasanya itu manis sekali. Semoga semuanya bisa berbuah ya teman-teman. Dan sebelumnya saya juga melakukan pemupukan yang salah untuk tanaman stroberi. Jadi ya gitulah ya. Seharusnya untuk pemupukan itu kita harus benar-benar melakukan ataupun memberikan air yang cukup teman-teman. Kalau misalkan itu kita kasih pupuk yang memang belum dikocor, pupuk NPK kita taburi, tapi kalau misalkan kita tidak memberinya air yang cukup itu bakal hangus. Nah, ini dia untuk update adenium ataupun semayan adenium. Saya lupa lagi. Harusnya saya itu membuat konten perbedaan kita menanam di dalam polybag, di dalam pot dan juga di dalam tempat minum seperti ini. Itu ada perbedaannya teman-teman. Di next video insyaallah saya bakal buat video untuk teman-teman semuanya biar teman-teman tahu. Nah, jadi ini yang original ya, yang sudah panjang-panjang ini adalah original yang memang saya tidak menyentuhnya sama sekali. Gimana saya menanam awal, maka sampai sinilah mereka tumbuh. Jadi yang masih kecil-kecil ini adalah sekitaran 2 bulan ataupun 2 bulan setengah saya melakukan pemotongan pucuk dini yang gunanya seperti yang saya bilang tadi untuk supaya mereka itu bercabang. Nah, kalau misalkan untuk penyiraman adenium sendiri, ini seperti yang saya bilang tadi, untuk tanaman adenium mending dia itu jangan disiram kebanyakan airnya karena bisa terjadi pembusukan batang ataupun akar. Yang awalnya mungkin kita melihatnya masih segar-segar saja, akan tetapi pada saat kita memegang batangnya itu sudah lembek teman-teman. Jadi harus sangat diperhatikan ya. Jadi kasih mereka siraman itu secukupnya saja. Sebisanya teman-teman membuat pembuangan air ataupun lubang yang ada di pot itu benar-benar harus diperhatikan.
Jadi kalau masanya seperti ini ataupun umurnya seperti ini tuh jangan sampai tergenang air. Ya teman-teman semuanya ya, seperti itu aja. Baik, mungkin hanya sampai di sini sedikit bincang-bincang kita di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga komentar untuk membangun channel yang lebih pokoknya kasih saran-saran aja deh. Yang pedes-pedes juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau misalkan kita gimana-gimana, kita bakal membahasnya di komentar saja. Oke baik, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.